Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di program edukasi kelompok virtual dan tatap muka Pusat Layanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dalam menyambut puasa Ramadan 1443 Hijriah, mulai tanggal 8 Februari 2022, Pusat Layanan Diabetes Terpadu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati mengadakan program edukasi kelompok virtual dan tatap muka edisi khusus, yaitu persiapan menjelang puasa Ramadan bagi diabetisi yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 10 dan 11. Setiap pertemuan virtual akan kita bicarakan materi yang berbeda. Nah, untuk hari ini kita akan bicarakan tentang diabetes dan puasa Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Ayu Madikesanti, SPPD KMD. Beliau adalah konsultan endokrin metabolik diabetes. Untuk alokasi waktu yaitu 40 menit pemaparan materi dan 20 menit untuk tanya jawab. Bapak Ibu siapkan pertanyaan dan silakan ketik pertanyaan di kolom chat bagi yang mengikuti secara online. Dan silakan bacakan pertanyaan bagi yang mengikuti secara tatap muka. Kepada Dr. Ida, saya persilahkan. Selamat pagi para Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan dari internetnya ya. Ya, selamat bertemu kembali ya Bapak Ibu semua yang sudah sering ya mengikuti kegiatan kita tentang puasa Ramadan. Nah, saat ini kita akan membicarakan kembali ya materi, sebetulnya materi pertama ya untuk tentang puasa Ramadan ini, tapi minggu lalu saya berhalangan sehingga Selasa lalu saya berhalangan sehingga kita sekarang jadi mundur ke materi kedua ya. Jadi ini khusus membicarakan tentang bagaimana puasa Ramadan bagi diabetesi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, seperti kita ketahui puasa itu adalah tidak ada asupan makanan dan minuman lebih dari 12 jam per hari ya, kalau kita puasa dari sahur sampai berbuka puasa ya. Dan bukan mustahil puasa ini bisa dijalankan oleh diabetesi walaupun memang ada beberapa keterbatasan agar puasa bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, sekarang sebelumnya mari kita lihat dahulu bagaimana sebetulnya aturan gula darah kita dalam keadaan normal. Ya, gula darah itu diperlukan sebagai sumber energi ya. Kita semua tahu untuk tenaga kita memerlukan gula ya sebagai sumber tenaga utama. Terutama bagi organ-organ penting dalam tubuh kita seperti otak, syaraf, sel-sel darah, otot dan lain-lainnya ya. Dan karena gula darah ini sangat penting sebagai energi, maka tubuh kita otomatis akan selalu mempertahankan gula darah kadarnya antara 60 sampai 150 mg per sen ya, supaya kita tidak kekurangan dan tidak kelebihan gula darah. Nah, sumber gula darah kita sebetulnya dari mana saja? Yang pertama, tentu dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum, ya. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya kita mempunyai cadangan atau simpanan gula di badan kita, ya. Cadangan atau simpanan gula di badan kita itu terletak di mana? Di hati, di lemak, di otot. Ya, jadi kalau kita punya uang lebih kita simpan di bank. Nah, badan kita nyimpan gulanya itu di hati, di lemak dan di otot. Ya, jadi saya ulangi, sumber gula badan kita satu dari makanan minuman yang kita makan. Kedua, kita punya cadangan, kita punya simpanan di dalam badan kita masing-masing ya, di hati, di lemak dan di otot. Nah, apa terjadi? Ya, kita misalnya tidak makan ya, dari pagi sampai sore tidak ya. Nah, kalau normal
mereka yang diabetes yang gula darahnya tidak terlalu tinggi, maka selama kita puasa, karena tidak ada sumber gula dari makanan dan minuman, maka sumber tenaga kita, badan kita tetap perlu tenaga ya, walaupun kita tidak makan minum, itu dari mana? Diperoleh dari simpanan gula kita, dari cadangan gula kita di badan, yang pertama kali digunakan yang dari hati. Ya, kalau kita puasanya 12 sampai 16 jam, maka cadangan gula dari hati itu cukup untuk memenuhi kebutuhan gula kita. Kalau kita puasanya lebih lama dari 12 jam, atau pada orang tertentu lebih lama dari 16 jam, maka cadangan di hati itu sudah habis, Bu. Ya, maka dipergunakanlah cadangan dari tempat lain. Tadi ingat ya, kita punya cadangan itu di hati, di lemak, dan di otot. Nah, kalau puasanya kelamaan, lebih dari 16 jam, maka cadangan dari hati habis, dipakai cadangan gula dari lemak dan otot. Ya. Nah, itu kalau tadi itu kalau orang normal ya, atau orang diabetes yang gulanya tidak terlalu tinggi. Tapi, bagaimana kalau orang diabetes yang gulanya tinggi, di atas 250? Ya, tapi puasa. Nah, pada mereka yang diabetes gulanya lebih dari 250 tapi puasa, maka sumber energi dari hati tidak mencukupi. Belum 12 jam udah habis, Bu. Ya. Jadi kan udah habis dari hati, akan dipergunakan lebih cepat cadangan dari tempat lain, dari lemak, dari otot. Jadi kalau orang biasa, orang sehat, kalau orang diabetes ya, puasa 12 jam masih punya cadangan gula dari hati. Orang diabetes yang gulanya tinggi lebih dari 250, cadangan belum 12 jam udah habis. Jadi harus pakai cadangan gula dari lemak dan otot. Nah, akibatnya apa? Kalau cadangan dari lemak, cadangan tenaga dari lemak digunakan, maka hasil samping dari cadangan lemak, cadangan gula dari lemak itu namanya keton, ya. Jadi kalau kita memakai cadangan energi atau tenaga dari lemak, di samping menjadi energi atau tenaga, hasil sampingnya adalah keton, ya. Nah, jadi sampahnya itu keton. Ya, kalau keton itu kebanyakan, maka keton itu kurang baik buat tubuh, buat badan kita keracunan keton. Ya, nah kalau orang keracunan keton atau kelebihan keton, ya itu apa gejalanya? Orangnya lemes, sakit perut. Sakit perutnya itu bukan karena mau diare ya, sakit aja perutnya. Kadang-kadang dikira mah, padahal bukan, padahal dia keracunan keton. Lemes, sakit perut, terus lama-lama mual, muntah-muntah, jadi pusing, gelisah, ya ototnya kram-kram. Nah, terus kalau memang lebih jauh lagi, kalau kita dekati orang tersebut, maka napasnya bau aseton. Bapak Ibu tahu nggak aseton itu apa? Itu untuk bersihkan ibu yang pakai kutex ya, kukunya pakai cat kuku. Kan kalau mau dibersihkan pakai cairan namanya aseton. Nah, kalau orang keracunan keton itu nafasnya baunya kayak aseton itu, ya. Lama-lama bingung orangnya. Kurang sadar, lama-lama bisa pingsan atau koma. Ini tanda-tanda keracunan keton. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berpuasa, penting sekali kita ketahui ya, kita ini masuk dalam resiko apa? Resiko tinggi terjadinya komplikasi atau tidak. Kita juga perlu tahu kapan kita harus menghentikan puasa. Kita sebaiknya juga tahu bagaimana obat-obatan yang biasa kita pakai sebelum puasa. Ya, insulin maupun tablet selama puasa ini bagaimana minumnya. Ya, kita juga harus tahu latihan fisik apa yang baik kita lakukan selama puasa. Bagaimana kita mengatur makan dan minum, terutama kalau kita puasa. Dan juga sebaiknya mungkin
bila memungkinkan, melakukan pemeriksaan gula darah sendiri di rumah. Kita akan bahas satu persatu beberapa hal yang sebaiknya kita ketahui sebelum kita puasa, ya. Nah, jadi diabetes itu berpuasa, asal kita tahu apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa resiko utama pada pasien yang berpuasa, ya. Gula darah bisa terlalu rendah. Namanya hipoglikemi. Gula darahnya drop kalau Bapak Ibu bilang. Atau gula darah malah terlalu tinggi. Namanya hiperglikemi. Bisa keracunan keton. Seperti tadi sudah kita bahas. Ya, dokter bilangnya ketoasidosis. Bisa kekurangan cairan. Ya, namanya dehidrasi kalau dokter bilang. Dan faktor-faktor risiko seseorang diabetes yang berpuasa, ya, ini bisa kita kelompokkan ke dalam kelompok risiko sangat tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Maksudnya, Bapak Ibu yang diabetes ini, sejak sebelum puasa sudah bisa kita perkirakan bahwa Bapak Ibu mungkin termasuk risiko sangat tinggi terjadinya komplikasi tadi. Atau risiko tinggi terjadinya komplikasi. Atau risiko sedang terjadinya komplikasi, atau risikonya rendah untuk terjadinya komplikasi selama puasa. Kita akan lihat ya satu persatu sambil Bapak Ibu ingat-ingat, perhatikan dengan dirinya sendiri, saya masuk risiko mana. Nah, Bapak Ibu termasuk dalam kelompok risiko sangat tinggi, artinya mungkin terjadi komplikasi-komplikasi tadi itu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami gula darah terlalu rendah dalam 3 bulan terakhir sebelum Ramadan. Kita puasa bulan April ya. Jadi selama bulan Maret, bulan Februari, bulan Januari, kita gulanya pernah drop sampai harus masuk rumah sakit, sampai pingsan. Ya, ini nama Bapak Ibu kalau puasa risiko sangat tinggi terjadinya drop berulang. Ya. Atau tidak terlalu rendah gula darah dropnya tapi bolak-balik. Entar 69, entar 65, bolak-balik ya. Ini juga risiko tinggi terjadinya drop lagi selama puasa Ramadan. Atau dropnya nggak sadar. Cuma waktu diperiksa kok 59 tapi kita nggak merasa. Nah, itu namanya sebetulnya drop gula darahnya tetapi tidak dirasakan. Atau kalau Bapak Ibu gula darahnya rendah, jelek, ya, glikemi buruk itu artinya gula darah jelek, misalnya 300 mau puasa Ramadan, nah itu Bapak Ibu mempunyai risiko yang sangat tinggi terjadinya perburukan dari gula darah. Atau ada nggak Bapak Ibu yang masuk diabetes tipe 1 nih ya? Barangkali ada beberapa pasien saya yang diabetes tipe 1 ya. Ini juga risiko tinggi loh, untuk sangat tinggi terjadinya komplikasi. Atau sedang sakit berat yang lain, ya lagi panas tinggi, lagi muntaber, ya puasa itu juga bisa bahaya. Atau pernah koma karena gula darah ketinggian dalam 3 bulan terakhir sebelum Ramadan. Misalnya bulan lalu pernah dirawat karena gulanya 700. Nah itu kalau puasa Ramadan bisa lagi gulanya tinggi lagi. Atau mereka yang hamil, atau mereka yang cuci darah. Cuci darah itu juga merupakan risiko sangat tinggi terjadinya komplikasi selama masa Ramadan. Ada juga risikonya, ya. Ini kalau gula darah Bapak Ibu rata-rata antara 150 sampai 300 atau HbA1c sampai 9. Ada yang HbA1c-nya 8? Ayo, kemarin udah periksa ya. Berapa HbA1c-nya? Kalau sekitar 8 misalnya, ini berarti Bapak Ibu kalau puasa mempunyai risiko tinggi terjadinya beberapa komplikasi. Atau waktu diperiksa oleh dokter, ginjalnya agak kurang baik Bu, misalnya gitu ya. Tahu dari mana ginjalnya kurang baik? Ada yang namanya periksa laboratorium ureum kreatinin. Coba dilihat lagi labnya. Bapak Ibu ada yang punya data ureum kreatinin enggak? Dilihat ya. Atau komplikasi pembuluh darah besar, misalnya pernah kakinya busuk, misalnya, ya.
atau pernah serangan jantung yang berat sehingga sekarang sakit jantung pakai oksigen, ya. Atau Bapak Ibu yang pakai insulin, terutama insulinnya beberapa kali suntikannya, ya. Atau sudah umur tapi tinggal sendiri, nggak ada anak, nggak ada cucu, ya, tinggal sendiri sama bapak, udah pikun juga, ini juga risiko tinggi terjadinya komplikasi. Atau sedang minum obat-obatan dari dokter-dokter lain yang menyebabkan kesadaran agak menurun. Misalnya habis minum obat tertentu selalu ngantuk, ya, ada obat syaraf, ya, obat penghilang nyeri, ya, kalau minum ngantuk aja. Nah itu kalau puasa juga risikonya tinggi terjadi komplikasi. Ada juga pasien diabetes yang risikonya sedang-sedang aja, nggak terlalu berisiko lah terjadi komplikasi tadi, ya. Misalnya mereka yang dengan golongan glinik. Golongan glinik ini apa? Mungkin Bapak Ibu agak jarang ini dipakai karena obatnya sudah jarang juga di kita, ya. Repagliflozin, nateglinit itu ada nggak, ya? Mungkin nggak ada ini sekarang, agak jarang, ya. Atau Bapak Ibu diabetes berpuasa tapi aman-aman saja nih, ya. Yang mana itu? Itu kalau Bapak Ibu diabetes gulanya bagus sekali. Hanya pakai metformin, hanya pakai akarbose, hanya pakai pioglitason, atau pakai galfus misalnya, Januvia, Janumet, ya. Atau bahkan tidak pakai obat, cuma ngatur makan, olahraga. Nah itu orang-orang yang aman sekali kalau puasa. Ya. Jadi kesimpulannya nih Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu aman berpuasa kalau gula darahnya baik, terutama hanya dengan ngatur makan dan olahraga. Apalagi kalau Bapak Ibu kelebihan berat badan dan gula darahnya kurang dari 250. Ada nggak kurang dari 200? Ibu berapa gula darahnya? Berapa? 135 Ibu, ya. Bagus, berarti Ibu perasaan dari segi gula darah, ya. Nah, ini yang baiknya jangan berpuasa, ya. Yang sebaiknya jangan berpuasa loh, ya. Diabetes tipe 1 yang gulanya ratusan terus. Ayo siapa? 300, 400, 300, 400, ya. Ini mungkin kalau berpuasa bahaya ini, ya. Atau Bapak Ibu diabetes yang obatnya selama ini insulin. Yang lebih dari 2 kali per hari, ada nggak? Sebelum makan pagi suntik, sebelum makan siang suntik, sebelum makan malam suntik, mau tidur suntik, 4 kali suntik, wah itu mungkin agak sulit berpuasa, ya. Atau diabetes tipe 1 maupun 2 yang gula darahnya di atas 250, ya. Sebaiknya tidak puasa juga kalau sering dirawat karena koma, sedang hamil, terlalu tua usianya, ya, sehingga nggak bisa memperkirakan kalau ada komplikasi, misalnya saking usia lanjut, tinggal sendiri, kalau gula drop nggak bisa ngomong, ya, nggak ada yang bisa nulungi, ya. Nah ini mungkin sebaiknya tidak berpuasa, ya. Sering drop, ya. Lain ada jantung, ya, semua penyakit diborong ini, ya. Sebaiknya memang tidak berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau boleh puasa, bukan yang malah bagus kalau dari puasa. Dijelaskan ulang. Nah, kalau puasa gula tinggi, belum jelas cadangan gula badan yang dari liver sudah habis, yang dari hati. Energinya akan dipakai cadangan energi dari belum 12 jam harus pakai cadangan energi tenaga dari lemak. Bapak Ibu ingat kan cadangan gula di badan kita itu ada di hati atau di liver, ya, di lemak dan otot. Kalau orang gulanya baik, kurang dari 250 atau orang tidak diabetes, berpuasa 12 jam sampai 16 jam, cadangan gulanya diambil dari hati. Ya.
Tapi kalau orang gulanya ketinggian lebih dari 250, belum 12 jam cadangan gula dari hati sudah habis. Jadi digunakanlah cadangan gula dari lemak. Nah, lemak itu bisa menghasilkan energi, tetapi hasil sampingannya itu benda keton, ya namanya benda keton. Yang kalau kebanyakan meracuni otak. Jadi makin banyak lemak dirubah menjadi energi, makin banyak benda keton yang dihasilkan. Nah, benda ketonnya kebanyakan dapat meracuni otak dengan gejala-gejala tadi, ya. Di samping itu kalau gula darah kita tinggi, ya, biasanya kita kan banyak buang air kecil ya, bolak-balik kencing. Nah, padahal kita nggak minum kan karena puasa. Nah, jadi badan kita kekeringan, kekurangan cairan, ya. Namanya dehidrasi, orang dokter bilang itu juga bahaya, ya. Nah, keracunan benda keton, kebanyakan benda ketonnya ditambah lagi dengan kekurangan cairan, sangat mudah membuat seorang diabetes itu pingsan atau koma, ya. Kami ingin Bapak Ibu berpuasa dengan aman, ya. Jadi kalau puasa itu harus tetap aktif, ya, secara fisik. Jangan sahur tidur terus, ya. Buka makan banyak tidur lagi, ya kurang baik. Usahakanlah tetap aktif secara fisik, ya, dengan memperhatikan kegiatan olahraga yang disarankan, ya. Memang tidak disarankan aktivitas berlebihan atau olahraga selama berlebihan selama berpuasa karena dapat memicu gula darah terlalu rendah. Olahraga yang disarankan itu setelah makan utama buka puasa, setelah berbuka. Sebetulnya Bapak Ibu kalau melakukan kegiatan tarawih, ya, habis buka kan terus ada sholat tarawih, ya, itu sebenarnya baik sekali karena memberikan manfaat, karena itu seolah-olah melakukan aktivitas fisik, ya, kayak olahraga gitu, ya. Apalagi kalau berapa rakaat itu banyak, ya. Itu seperti olahraga. Jadi tarawih sangat baik dilakukan dari segi kesehatan fisik, ya. Nah, kita ingin Bapak Ibu puasa dengan aman, ya. Karena itu selama puasa juga makannya tidak terlalu sedikit harusnya, ya. Kebutuhan energi orang yang berpuasa itu sama saja dengan tidak berpuasa, ya. Cuman waktu dan distribusi makanannya selama puasa dirubah. Nanti ada materi khusus tentang puasa Ramadan, mengatur makanan puasa Ramadan, ya. Umumnya buka puasa itu 50% dari kebutuhan energi sehari, ya. Sebelum sholat maghrib dan sesudah sholat maghrib, ya. Nanti ada materi tentang pengaturan makanan. Udah ya? Oh, sudah kemarin ya. Minggu hari Selasa ada pengaturan makanan, ya. Ini mengulang kembali berarti, ya. Nanti sholat tarawih ada makan kecil lagi, ya. Sahur itu biasanya 40% dari kebutuhan energi dari itu makan padat, ya, makan lontong apa aja, ya. Jangan makan cuma sedikit, ya. Dengan aman juga kita ingin Bapak Ibu lakukan, ya, dengan cara menghindari gula darah terlalu rendah. Gimana caranya? Jadi waktu sahur dilambatkan habisnya. Kalau misalnya imsaknya misalnya jam 4, ya, jangan jam setengah 4 udah selesai makan, jangan. Kalau imsak jam 4, malah sahur sampai 4 kurang 5 gitu. Ya, jadi nanti itu memberikan waktu makannya lebih mepet lah ke imsak, ya. Kemudian buka puasa juga gitu, udah beduk, maghrib batalkan, ya, dengan air sedikit, makanan manis sedikit. Itu jangan terus dah buka puasa betulan, habis sholat ya buka harusnya. Jangan nanti ya periksa nanti, ya. Nah, mengatur makan ini ahli gizi, ya. Ya, Bapak Ibu semua, jadi kesimpulannya, puasa bagi Ramadan itu memang sangat berbeda tata caranya dari orang ke orang. Tergantung dari berapa gula darah Ibu, obat apa yang Ibu gunakan, apakah Bapak Ibu ada penyakit lain atau tidak, ya. Dianjurkan memantau gula darah lebih sering, ya.
Kemudian atur makan sesuai ahli gizi, tetaplah aktivitas fisik, dan kita harus tahu kapan kita harus batal puasanya. Nah ini, kapan sih kita harus batal puasanya ya? Disarankan betul untuk batal saja puasanya kalau dalam waktu puasa itu terjadi gula darah terlalu rendah. Pusing, 7 keliling, kunang-kunang, kayak mau pingsan. Nah itu jangan-jangan gula darah terlalu rendah. Kalau punya alat gula darah dicek. Kalau kurang 70 itu drop, itu bahaya, nanti otaknya bahaya. Lebih baik langsung batalkan ya. Atau nggak sempat cek darah, cuman gejalanya seperti orang kurang gula itu ya, harus berhenti puasanya. Atau ada gejala keracunan keton, hiperglikemi, atau waktu siang diperiksa gula darah lebih dari 300, atau tengah-tengah puasa itu sakit ya, muntah-muntah misalnya ya, itu sarankan untuk berhenti puasa. Nah ini gula darah terlalu rendah seperti apa gejalanya? Jam 12, jam 1 siang, jam 3 siang ya. Lagi puasa lo kok berdebar ya, keringatnya banyak, segede-gede jagung gitu. Gemeteran, lapar sekali, pusing, rasanya gelisah, mata kunang-kunang kayak mau pingsan. Ada yang kejang juga loh ya. Kalau dibiarin aja nih pingsan ini ya. Nah ini gejala-gejala gula darah terlalu rendah, namanya hipoglikemi. Yang seperti ini mungkin sebaiknya dibatalkan saja puasanya ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, berbukalah, segera berbuka. Terus bagaimana mengatasinya? Minum manis, manisnya yang gula betul ya, gula pasir, sirup, boleh ya. Sampai gejala-gejala hilang, kemudian dilanjutkan dengan makanan padat, makan nasi. Obat diabetesnya berhenti dulu, terus pada kesempatan pertama pergi ke dokter atau pergi ke edukator Anda ya. Nah ini tadi kalau ada keracunan keton juga sebaiknya puasanya dibatalkan ya. Tengah-tengah puasa itu lemes, sakit perut ya, mual muntah, pusing, gelisah, ototnya kram-kram, napasnya kok bau aseton. Kalau kita biarkan pingsan ini ya. Kadang-kadang kita terlambat ini karena sakit perut, mual muntah pada orang puasa sering dianggap hanya sebagai sakit mah. Ya, karena itu masuk ke gawat darurat sudah pingsan, koma. Ternyata keracunan keton dan ini sangat bahaya. Jadi jangan semata-mata meringankan gejala sakit perut dan mual muntah pada waktu Bapak Ibu puasa Ramadan. Anggap saja itu berat sehingga harus sebaiknya membatalkan puasa dan mengunjungi dokter atau puskesmas atau UGD ya untuk meyakinkan ini mah atau keracunan keton. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita. Kami ingin Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik sebelum puasa ya. Apabila belum jelas, ikuti lagi tiap hari Selasa dan Kamis edukasi tentang puasa Ramadan, atau boleh juga langsung datang ke pusat layanan diabetes terpadu setiap hari Senin sampai Jumat untuk menanyakan segala sesuatu tentang puasa Ramadan. Jangan lupa berkonsultasi ya, ada edukator karena Bapak Ibu bisa berobat ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini jaringan di sini sedang tidak baik ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf jaringannya kurang baik ya. Baik Bapak Ibu, ini selanjutnya itu sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ketik pertanyaan di kolom chat, atau Ibu yang sudah hadir di PLDT mungkin ada pertanyaan seputar materi hari ini, Bu? Enggak. Baik Dok, ini sudah ada pertanyaan Dok yang sudah masuk ke Japri nih Dok. Biasanya kan Dok, sebelum Lebaran Dok, banyak pasien-pasien diabetes itu pulang kampung Dok, mungkin dalam perjalanan dalam waktu yang cukup lama Dok. Nah ini apakah untuk pasien-pasien diabetes yang akan yang menjalani perjalanan jauh, mungkin mau pulang kampung atau apa, itu pasiennya Dok, apakah boleh berpuasa atau disarankan untuk tidak berpuasa? Ya, silakan Dokter Ida.
Terima kasih Bu Derwiono. Jadi para Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya ini penting sekali ya. Jadi Bapak Ibu kan udah siap-siap sekarang, nanti udah rencana-rencana mau pulang kampung ya. Kapan mau pulang kampung? Tanggal berapa nih? Oh, udah siap-siap ya. Kopernya aja udah disusun-susun itu ya. Nah, jadi sebetulnya pulang kampung ya boleh-boleh aja. Puasa tidak ada masalah. Tetapi ingatkan bahwa satu, kita masuk resiko mana sih puasa nih? Risiko sangat tinggi, risiko tinggi, sedang, atau risiko rendah. Ya, hati-hati risikonya apa aja yang bisa terjadi. Gula darah terlalu rendah, namanya hipoglikemi. Gula darah terlalu tinggi, namanya hiperglikemi. Keracunan keton, kekurangan cairan. Ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu dalam perjalanan, tetap memperhatikan kemungkinan ya, kurangi kemungkinan komplikasi itu. Jadi kalau sahur di jalan jangan buru-buru. Imsak jam 4, jam 3 udah selesai, jangan. Sahurnya dekatkan ke imsak. Minum yang banyak. Ya, sahur jumlahnya makannya sesuai dengan ahli gizi. Terus waktu puasa di jalan ini ya amati ya. Kalau keliling-keliling kayak mau pingsan itu udah 7 keliling, wah jangan-jangan ini gulanya terlalu rendah. Kalau punya alat gula darah dicek. Kalau kurang dari 70, kurang dari 100 bahkan, batalkan puasanya. Kalau tidak punya alat gula darah, baik dibatalkan saja. Daripada nggak jadi pulang kampung. Ya, pulang kampung ke Jawa sampai Cirebon udah pingsan, rugi ya. Baik batalkan. Saya kira itu yang kalau punya alat gula darah sebaiknya dibawa waktu pulang. Di perjalanan dicek gula darahnya lebih sering ya. Gitu Pak Wiono. Jadi boleh nih pulang kampung puasa ya boleh, boleh saja. Tapi waspada ya. Nanti kalau berbuka hati-hati ya. Udah beduk maghrib cuma minum air aja. Habis itu nanti aja deh ini tanggung nih 10 kilo lagi baru sampai di kota, jangan. Siapkan makanan untuk berbuka. Jangan terlalu terlambat berbukanya ya. Saya kira begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Ida. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang ada pertanyaan ya. Silakan ketik pertanyaan di kolom chat. Karena ini mungkin periode terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin periode terakhir untuk edisi khusus persiapan menjelang puasa Ramadan. Karena jika kita sudah masuk ke bulan puasa, nanti edisinya atau edukasinya tuh edukasi umum ya, bukan puasa Ramadan lagi. Jadi ini merupakan kesempatan yang penting ya, kesempatan terakhir Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan ketik pertanyaan di kolom chat ya. Jadi pertanyaannya ketik di kolom chat. Jadi tidak bertanya secara langsung. Jadi kalau ada pertanyaan ketik pertanyaan di kolom chat. Baik nih Dok, ada pertanyaan Dok. Jika ada pasien Dok ini pasiennya tuh sahurnya sedikit Dok. Karena mungkin bangunnya kesiangan, jadi hanya sahurnya mungkin sesuap dua suap. Tapi pasien tersebut mendapatkan insulin Dok. Ya, mungkin ini sepertinya insulinnya insulin yang Apidra nih Dok. Nah ini apakah pasien tersebut tetap menyentuh insulin atau diabaikan saja Dok? Silakan Dr. Ida. Terima kasih Pak Wiono. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya begini nih ya. Orang diabetes, salah satu dari Bapak Ibu, pengobatannya dengan insulin yang disuntikan sebelum makan. Mungkin mereknya Apidra atau Novorapid atau yang lain. Disuntikan sebelum makan. Nah kemudian Bapak Ibu ini puasa. Biasanya kan nyuntiknya sebelum makan pagi. Sekarang nyuntiknya sebelum sahur. Sebelum makan sahur ya. Ternyata makan itu sedikit. Cuma 2 sendok. Apakah insulinnya disuntikan atau tidak? Sebetulnya jawabannya adalah sebetulnya tergantung dari dosis insulinnya. Kalau dosisnya besar sekali, lebih baik tidak menyuntik. Ya, atau mungkin dosisnya bisa dikurangi separuh hingga sepertiganya. Ya. Nah, tentang suntikan sebelum makan sahur ini juga sebelumnya harus sudah dibicarakan dengan dokter yang merawat ibu.
Itulah gunanya persiapan puasa sebelum Ramadan ini bagi diabetesi 1 bulan sebelumnya harus sudah siap-siap ya. Bapak Ibu yang menggunakan insulin sebelum makan, nanti ikuti lagi edukasi tentang penyesuaian insulin selama bulan puasa. Lazimnya kita menyuntikkan insulin sebelum sahur dengan dosis yang lebih kecil dari biasanya yang disuntikan sebelum makan pagi waktu tidak berpuasa. Saya kira itu jawabannya karena tidak bisa persis sekali jawabannya karena sangat tergantung dari berapa jumlah insulin yang biasa disuntikkan. Lazimnya dikurangi Pak Biono ya. Tapi kalau sudah sedikit dosisnya lazimnya ya tidak diberikan. Karena itu sangat kasus per kasus ya. Baik, terima kasih Dokter Ida. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok. Jika ada pasien Dok diabetes dan mempunyai luka Dok dan beliau ini harus minum antibiotik 3 kali. Nah ini pasiennya Dok, apakah harus berubah dosis antibiotiknya atau pasiennya itu tidak berpuasa saja Dok? Silakan Dokter Ida. Terima kasih. Bapak Ibu diabetesi sedang minum antibiotik 3 hari. Nah, kita kembali tergantung sekarang. Karena pertanyaannya, apakah antibiotiknya diminum atau tidak usah puasa. Nah, ini sekarang tergantung. Bapak Ibu itu minum antibiotik karena sakit apa? Karena diabetes yang ada sakit akut yang berat, kan tidak disarankan puasa. Karena resiko tinggi terjadinya komplikasi. Ya. Tapi kalau minum antibiotik misalnya loh ya, karena luka lecet yang kecil misalnya, ya, nah itu antibiotiknya tetap diminum. Mungkin bisa berdiskusi dengan dokter yang memberikan untuk menggunakan antibiotik yang diminumkannya cukup 2 kali. Ada antibiotik yang cukup 2 kali minumnya, jadi bisa untuk sahur dan buka. Atau bahkan ada antibiotik yang minumnya cukup 1 kali. Ya, kalau alasan Bapak Ibu menggunakan antibiotik itu bukan penyakit yang berat. Ya, kalau panas tinggi, sakit tipes misalnya loh ya, atau sedang bisul yang besar, kakinya luka, itu mungkin termasuk golongan yang beresiko bila Bapak Ibu puasa, ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu ya, yang mungkin minum antibiotik lukanya cukup besar ya, cukup mungkin infeksi ya. Jadi resiko puasanya itu termasuk resiko tinggi untuk berpuasa. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu ya, untuk materi hari Selasa depan ya, tanggal 15 Februari 2002 itu materinya tentang olahraga selama puasa Ramadan ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Oh ya, Maret tanggal 15 Maret 2022 yaitu tentang olahraga selama puasa Ramadan hari Selasa. Waktunya pukul 10 sampai dengan pukul 11 ya. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti ya, tetap ikuti edukasi kelompok edisi khusus untuk persiapan menjelang puasa Ramadan. Baik, pertanyaan berikutnya Dok, ini ada pasien Dok, dia berpuasa tapi jam 5 sore itu sudah merasa lemas. Ini pasiennya bingung nih Dok. Ini apakah puasanya lanjut atau tetap Dok? Soalnya mungkin pasiennya itu bingung Dok, ini nanggung gitu Dok. Jam 5 kan sudah bentar lagi buka. Apakah pasien tersebut disarankan untuk berbuka puasa atau terus untuk berpuasanya Dok? Silakan Dokter Ida. Terima kasih Pak Wiono. Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya adalah 1 jam sebelum maghrib kita yang lagi puasa ini lemes banget gitu ya. Nah, mari diingat-ingat kembali beberapa alasan yang menyebabkan kita sebaiknya membatalkan puasa. Yang pertama adalah gejala-gejala gula darah terlalu rendah. Di antaranya ya ini lemes tadi tuh. Lemesnya tuh lemes sekali ya, lemes sekali kayak kunang-kunang, kayak nggak ada tulangnya gitu ya. Nah ini kalau kita punya alat gula darah, baik kita periksa. Tapi kalau kita tidak punya alat gula darah, gejala-gejala seperti ini harus kita anggap membahayakan.
yaitu gejala gula darah terlalu rendah atau hipoglikemi. Nah, kita tidak tahu, kita tunggu 1 jam itu gula darahnya makin rendah atau tidak, kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu beresiko untuk berbahaya. Makanya disarankan kalau lemas sebelum berbuka puasa mau 1 jam, setengah jam, 30 menit, 20 menit, sebaiknya dibatalkan puasanya. Daripada nanti pas maghrib koma, pingsan, digotong-gotong ke UGD, bahaya ya. Nanti puasanya bisa dibayar lagi, nanti habis puasa ada pembayaran ya. Saya kira gitu ya, lebih baik, lebih aman Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Dokter Ida. Bagaimana kalau keadaannya Dok, pasiennya tersebut jam 8 pagi Dok, masih pagi, gula darahnya 80 Dok, tapi pasien tersebut masih sehat Dok, masih tidak ada keluhan Dok. Nah ini gimana Dok? Apakah pasien tersebut terus atau harus buka puasa? Ya, ini pertanyaannya bagus juga nih. Habis sahur, akan obat barangkali ya, nggak ada keluhan, biasa aja. Jam 8 tidak ada keluhan, tapi cek gula darah. Karena memang ingin cek aja. Ternyata 80. Nah, ini memang salah satu alasan yang menyebabkan kita disarankan untuk membatalkan puasa. Terutama bagi mereka yang menggunakan obat diabetes selama puasa. Oleh karena gula darah akan bisa turun terus, semakin lama semakin turun, ya. Kan baru jam 8 pagi. Padahal kita minum obat diabetes. Jadi nanti jam 8, jam 10, 12, jam 1, jam 2 bisa tambah turun. Bisa bahaya, ya. Kecuali Bapak Ibu yang tidak pakai obat sama sekali. Memang gula darahnya baik hanya dengan ngatur makan dan aktivitas fisik, ya. Gula darah 80 enggak apa-apa, enggak akan drop. Ya, tapi kalau pakai obat apalagi insulin, pagi-pagi gula darah 80 sebaiknya puasanya dibatalkan dulu, ya. Saya kira begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih Dokter Ida. Ini ada pertanyaan dari Bu Ane, garis miring Roni nih. Pertanyaannya, gula darah rendah menjadi lemas. Bagaimana kalau tanda-tanda gula darah tinggi, Dok? Ya, silakan Dokter Ida. Ya, jadi gula darah rendah itu lemas. Gula darah tinggi juga lemas itu. Ya, lemas juga. Nah, mungkin bisa dibedakan. Kalau rendah itu lemas, gemeter, keringet dingin, mau pingsan. Kalau tinggi itu, yang kita khawatirkan itu adalah ketosis, keracunan keton. Ya, jadi lemas, mual, muntah, sakit perut, ya. Kalau didekati napasnya bawah seton. Ya. Jadi ada perbedaannya, memang kadang-kadang tidak begitu nyata. Lemesnya ini lemes tinggi apa lemes rendah. Ya. Terutama mereka yang pakai obat kita anggap lemesnya ini rendah. Tapi kalau dia lemesnya tambah muntah-muntah, sakit perut, kita anggap dia, apalagi gula darah sebelum puasa tinggi ya, ini keracunan keton. Ya. Kalau ada alat gula darah memang sebaiknya diperiksa. Tapi kalau tidak, keluhan lemas yang berlebihan, ditambah keringat dingin, ditambah mual, muntah, berkunang-kunang, tidak usah dipikirkan ini tinggi atau rendah. Lebih baik puasanya dibatalkan dulu. Kemudian baru dicek ini termasuk yang mana. Ya, saya kira begitu. Baik, terima kasih Dokter Ida. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ani atau Bu Roni ini ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Dok. Pasien saya Dok, dia habis terawih dulu pernah mengalami hipo Dok. Nah itu apakah keesokan harinya itu pasien tersebut boleh berpuasa Dok? Atau mungkin sementara sehari tidak berpuasa dulu Dok? Silakan Dokter Ida. Terima kasih. Pertanyaannya ini agak global ya, agak umum. Jadi seorang pasien habis sholat tarawih itu gula darahnya turun, rendah, di bawah 70. Apakah selanjutnya boleh puasa atau tidak? Sebetulnya sangat tergantung dari mengapa dia rendah habis tarawih itu. Apakah dia sebelum tarawih tidak keburu buka puasa? Berarti asupannya kurang ya. Nah, kalau yang memang dia sebelum tarawih itu tidak sempat buka puasa, langsung tarawih saja. Nah, selanjutnya boleh puasa.
Tapi jangan lupa makan buka puasa, baru tarawih. Ya. Yang kedua, kalau dia habis sholat tarawih itu gula darahnya rendah, tetapi sebelum makan buka puasa dia minum obat atau menyuntik insulin, makannya sudah baik ya. Nah, mungkin dosis obat yang diminum sebelum makan buka puasa atau dosis insulin yang disuntikan sebelum makan buka puasa harus disesuaikan dosisnya. Mungkin dikurangi atau kalau sudah kecil mungkin dihentikan. Jadi kalau ada keadaan seperti ini, segera hubungi dokter atau edukator di mana Bapak Ibu biasa berobat. Ya. Penting sekali mengetahui edukator ya, bagaimana menghubungi edukator Anda ya, karena edukator akan dapat segera merespon apa keluhan Bapak Ibu, ya. Ya, baik, terima kasih Dokter Ida. Ini pertanyaan terakhir, mungkin tadi kan ada pasien yang sahurnya sedikit dok, tapi ini ada pasien yang mungkin pasien saya dok sore dapat lantus, tetapi pasien tersebut tidak sahur dok sama sekali, bangunnya kesiangan habis sholat subuh mungkin baru bangun nih dok. Nah ini pasiennya mohon saran dok, ini pasiennya tersebut boleh disarankan berpuasa atau tidak puasa saja dok? Pasiennya tidak sahur nih dok, tidak sahur, dia tidak lupa makan sahur atau. Ya, terima kasih Pak Wiono. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang hanya mendapat suntikan lantus, gitu ya Pak? Hanya lantus, tidak ada obat-obat. Oke. Hanya dapat suntikan lantus malam hari habis buka ya. Kemudian nyuntik lantus malamnya, paginya sahurnya kelewatan, ketiduran. Nah, boleh puasa apa enggak? Secara teori ini bisa menimbulkan hipoglikemi. Tapi kalau Bapak Ibu mau puasa terus tidak apa-apa, amati saja dengan teliti badannya, rasanya bagaimana. Kalau cenderung terjadi gejala-gejala gula darah tahu rendah, selama puasa langsung batalkan. Ya, ini kalau hanya Bapak Ibu pakai hanya lantus ya, tidak pakai obat yang lain. Ya, memang tidak terlalu ideal berpuasa, bisa drop gulanya, tetapi kalau mau puasa juga sayang nih udah tinggal sehari gitu ya. Asal hati-hati, diamati. Kalau ada gejala-gejala hipoglikemi, gula darah terlalu rendah, dibatalkan saja puasanya pada saat itu ya. Jangan dipaksakan. Ya. Baik, terima kasih Dokter Ida. Baik, sebelum kita tutup untuk kegiatan hari ini, Dok, mungkin Dokter Ida punya tips ya, tips yang aman untuk para DPTC yang akan menjalankan puasa Ramadan. Silakan Dokter Ida. Terima kasih Pak Wiono. Bapak Ibu diabetesi yang sedang mengikuti kegiatan edukasi pada pagi hari ini, jangan khawatir, Bapak Ibu sebagai diabetesi juga sebetulnya dapat berpuasa dengan aman. Asal sebelumnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan gula darah terlalu tinggi, kalau bisa kurang dari 250. Ya. Sudah tahu bagaimana mengatur makannya selama puasa. Sudah tahu bagaimana mengatur obat, tablet, dan insulinnya selama puasa. Ya, sudah tahu bahaya-bahaya apa saja yang harus diamati selama puasa. Saya kira Bapak Ibu akan dapat berpuasa dengan aman dan baik. Ya. Ini masih ada waktu, sekarang baru tanggal 10 ya. Tanggal 10 kita masih 20 hari lebih puasa, masih ada waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Kalau belum sempat pergi ke dokter, ikuti kegiatan edukasi ini tiap Selasa dan Kamis. Bapak Ibu bisa menanyakan apa saja yang masih meragukan, supaya Bapak Ibu bisa berpuasa dengan aman di awal April nanti. Memang sebaiknya kunjungi dokter Bapak Ibu sebelum berpuasa. Ya, bila tidak mungkin, ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kami bisa membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih meragukan Bapak Ibu untuk mengikuti puasa Ramadan. Ya, yakinlah bahwa kita bisa berpuasa dengan baik kalau sudah kita persiapkan dengan baik. Ya, selamat berpuasa Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti kegiatan ini lebih lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan.
terutama sinyalnya selalu kurang baik di sini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Wiono. Baik, terima kasih Dr. Ida atas tips-tipsnya ya. Baik, Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen dengan cara klik linknya ya. Absen supaya lebih mendukung untuk kegiatan kita hari ini. Baik, sekedar info bahwa untuk Selasa depan tanggal 15 Maret, edukasi kita yaitu tentang olahraga selama puasa Ramadan ya Bapak Ibu ya. Materi yang sangat menarik sekali ya. Baik, saya cukupkan untuk kegiatan kita hari ini. Saya Wiono sebagai moderator dan Dr. Ida selaku pembicara. Mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak gangguan di hari ini. Saya tutup untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.